Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang Eloquent Relationship dengan mengimplementasikan pada post kategori. Yang mana pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil menghubungkan antar dua tabel, yaitu tabel post dan tabel user. Nah, rencananya kali ini kita akan melanjutkan untuk menambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel kategori. Sehingga nanti setiap post memiliki satu kategori dan satu kategori memiliki banyak post. Tapi sebelum itu kita perbaiki dulu blog post kita ini. Ada sesuatu yang janggal di sini, guys. Ketika kita masuk atau kita klik melalui author, di sini misalnya Ina Fujiati, kita klik. Nah, di sini perhatikan URL-nya, kita menggunakan ID sebagai key unique-nya. Di mana kelemahan dari menggunakan ID, user bisa saja memasukkan data secara acak di sini. Misalnya 4, 2 gitu. Tapi hasilnya tetap muncul. Sebaiknya kita menggunakan username dari user. Tapi kalau kita lihat sekarang di tabel user, kita belum punya. Coba kita buka dulu tabel user ya. Ini user factory. Nah, ini tabel user. Kita belum punya kolom untuk username. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu di sini username dan tambahkan unique di sini karena setiap user itu tidak boleh memiliki username yang sama karena itu akan kita jadikan sebagai key unique-nya nanti. Kemudian kita juga ubah user factory. Nah, di sini juga kita tambahkan username sehingga ketika dijalankan dia akan langsung juga mengisi untuk username-nya. Oke, kalau sudah coba kita hapus dulu ya, kita reset dulu tabel kita menggunakan PHP Artisan Migrate Fresh. Jadi semua tabel dihapus dan dibikin lagi. Lalu kalau sudah kita masuk ke Tinker, PHP Artisan Tinker, di sini kita akan jalankan faktorinya untuk mengenerate dummy data ya. Kita panggil app models post factory. Kita generate 100 data, kemudian di create. Nah, sini. Tapi sebelum enter, kita akan gunakan data user sebagai recycle ya. Recycle. Kita ambil dari model user factory. Kita masukkan 5 data user, kemudian di create. Kalau sudah, enter. Oke. Nah, selanjutnya coba kita buka database kita, di refresh dulu. Nah, di sini kita sudah punya 5 data user, kemudian di sini ada username. Perhatikan di username ini dia tidak ada spasi ya, di sini ada titik sebagai penghubungnya. Nah, selanjutnya kita cek di tabel post. Ini sudah ada generate 100 data. Ya, 100 data. Selanjutnya kita masuk ke view untuk mengubah URL-nya. Kita masuk ke blog.blade.php. Kita cari author. Nah, di sini kan ID. Kita akan ganti dia menjadi username. Oke, kalau sudah coba kita refresh. Nah, di sini coba kita arahkan ke Puput Tiara Namaga. Perhatikan di bawah dia sudah mengarah ke username ya, bukan ke ID lagi. Kebetulan sama ID-nya 2, harusnya di sini nggak bisa diakses menggunakan ID. Nah, kita perlu merubah route-nya di web.php. Web.php di sini ya. Saya menekan Ctrl P tadi ya guys untuk memunculkan ini, untuk mencari file. Ctrl P, kemudian ketikkan web.php atau web aja, sudah muncul, enter. Kemudian di sini ada author user, pas di sini. Nah, kita akan arahkan dia ke username. Kalau sudah simpan, lalu coba kita refresh, harusnya not found ya. Ya, benar, not found. Lalu coba kita kembali ke sini, pilih blog. Kita klik Ihsan Narji ini. Nah, sudah muncul ya guys.
Di sini perhatikan di URL-nya sudah berubah jadi username. Nah, sekarang kita akan tambahkan kategori di samping nama. Caranya kita masuk ke blog dulu. Di samping nama, nah di sini ya kita tambahkan in, misalnya di sini JavaScript. Nah, seperti ini. Dan tentunya ini juga berupa tag A, karena nanti setiap kategori bisa kita klik ya. Href seperti ini. Kemudian kelasnya akan mengikuti kelas yang ini, yang ada di sini ya. Untuk author tadi, kalau sudah simpan dan coba kita refresh, nah nanti hasilnya akan seperti ini guys, dan ini pun bisa diklik setiap kategorinya. Untuk membuat relasi kategori dengan post, kita membutuhkan tabel baru untuk kategorinya. Coba sekarang kita matikan dulu Tinkernya. Kita akan bikin model kategori. Caranya PHP artisan make model, nama modelnya kategori. Kemudian kita tambahkan flag untuk membuatkan migration dan factory-nya sekaligus. Caranya kita tambahkan untuk migration M, untuk factory F. Kalau sudah, enter. Nah, perhatikan di sini. Dia sudah membuatkan model kategori, factories kategori factory, dan juga migration untuk tabel kategoris. Kita mulai dari tabel kategoris yang ini ya. Yang kita butuhkan di sini, pertama kita butuh tipe datanya string, nama kolomnya adalah name, tanda petik. Kemudian yang kedua kita duplikat aja ini. Ctrl Shift panah bawah, juga string, tapi namanya slug. Kalau sudah, simpan. Selanjutnya kita masuk ke factory, kategori factory yang ini ya. Yang perlu kita masukkan tadi adalah name ya. Oke. Name. Kita panggil function fake. Kita pakainya apa ya? Sentence saja. Oke, sentence. Sentence kita bikin di sini 2. Jadi ada 2 kata nantinya. Lalu untuk slug kita menggunakan sentence yang sama 2 juga. Tetapi di sini kita akan bungkus dia dengan str slug. Nah, di dalamnya kita panggil fake, kemudian sentence 2 juga. Kalau sudah simpan, kita jalankan PHP artisan migrate fresh. Oke, sudah. Kita refresh. Kita pastikan kita punya tabel baru di sini, yaitu kategoris. Yang ini ya, kategoris. Kalau kita lihat di model kategori, dia sudah otomatis dibikinkan use has factory. Oke. Kalau sudah, coba kita jalankan factory-nya. Kita masuk dulu ke PHP artisan Tinker. Kemudian kita panggil di sini model kategori. Sebaiknya kita jalankan satu perintah post, tapi langsung keisi semua kategori dan usernya. Caranya akan sama ketika kita membuat dummy data untuk post dan user. Tapi sebelum itu kita bikin dulu relasinya. Kategori akan memiliki banyak post ya. Jadi untuk itu kita bikin di sini public function post, karena akan punya banyak post. Lalu di bawahnya kita return this has many
post, model post, class. Sudah simpan. Nah, satu lagi guys, untuk membuat relation, kita bisa tambahkan di sini type dari relasinya. Karena ini has many, kita bisa tambahkan di sini has many. Seperti ini. Nah, karena di sini sudah di-define tipe dari relasi post ini, jadi ketika kita salah dalam membuat relasinya, misalnya kita kasih belongs to post class. Nah, kalau kita sudah menentukan tipe dari relasinya, kemudian kita menggunakan relasi yang lain, maka di sini akan muncul warning atau error ya, yang menyatakan bahwa tipenya tidak sesuai gitu. Nah, ini untuk memastikan aja nih supaya nggak salah gitu di bawahnya. Nah, ini kita kembalikan ke has many. Oke. Dan juga di post kita akan bikin juga ini relasi untuk ke kategori public function. Nama functionnya kategori ya, karena dia satu post punya single kategori ya. Tipenya belongs to. Nah, kemudian di sini kita return this belongs to kategori. Kita import ya app models, kemudian class, titik koma, simpan. Nah, sekarang dia sudah punya relasi ke masing-masing kategori post dan usernya. Nah, sekarang post kita ini sudah punya relasi ke kategori. Jadi kita bisa mendapatkan nanti post ini kategorinya apa. Lalu di kategori kita juga bisa mendapatkan data post dari kategori tersebut. Selanjutnya kita perlu ubah juga untuk migration post di sini, karena untuk foreign ID user sudah ada, tapi untuk kategori belum ada nih. Nah, untuk itu kita duplikat aja yang ini, kita modifikasi, kemudian kita ubah sesuai yang kita butuhkan. Yang pertama table foreign ID, author ID. Nah, di sini kita ganti jadi kategori ID, karena ini khusus untuk kategori ya. Constraint, tabelnya apa? Tabelnya kategoris. Kapan kita bikin ke tabel kategoris? Nah, itu dibikin otomatis ketika kita bikin model kategori, dia otomatis akan bikinkan tabel kategoris bentuk pluralnya. Nah, di sini kategori post ID. Sebenarnya ini nggak dibikin juga nggak masalah ya, karena ini cuma opsional saja. Kemudian cascade on delete. Oke, sudah benar. Oke, selanjutnya coba kita matikan dulu Tinkernya yang ini. Kita akan reset lagi tabelnya dengan menjalankan php artisan migrate fresh. Nah, di sini kita dapat error tidak bisa membuat tabel Laravel blog post karena foreign key constraint is incorrect form. Tabel post add constraint kategori post ID, foreign key kategori ID reference to categories ID. Nah, sementara kalau kita lihat urutannya ini, ketika post dibuat, kategorinya belum ada. Tabel kategori belum tergenerate di database kita, sehingga waktu post mau mengambil reference ke tabel kategori, karena tidak mendapatkan tabel tersebut. Nah, caranya gimana supaya kategori ini yang dijalankan duluan sebelum post? Nah, ini kita bisa modifikasi tanggalnya. Coba kita rename. Di sini 3. Oke, mungkin tanggal 2 lah kita bikin sini ya. 02 bulannya 10. Bulan 10 2025. Oke, enter. Nah, sekarang posisinya sudah pindah ke atas. Coba kita jalankan lagi. Berhasil. Selanjutnya kita akan coba running untuk factory-nya. Coba kita masuk lagi ke Tinker. Ini kita clear dulu.
PHP Artisan Tinker. Kita akan panggil post app model post, kemudian factory 100 data lagi, kemudian di sini kita create. Nah, terus selanjutnya sebelum kita create, sama seperti biasa kita recycle. Kita recycle di sini. Kalau sebelumnya dalam recycle kita langsung ketikkan user, itu karena cuma yang mau di recycle satu tabel atau satu model. Tapi sekarang yang akan kita recycle ini ada dua model, yaitu model user dan kategori. Nah, untuk itu kita masukkan dia ke dalam array. Tutup arraynya. Seperti ini, kita mulai dari user dulu seperti biasa, user factory. Kita butuh 5 user. Kemudian kita create. Ya. Lalu koma. Nah, di sini kita akan panggil model kategori. Kategori factory. Kita akan bikin 3. Lalu create. Oke, sekarang coba kita enter. Kelas kategori not found. Oke, coba kita lihat dulu di post factory. Nah, di sini kita belum menambahkan ya. Oke, ini kesalahan. Kita lupa di sini menambahkan kategori ID. Kategori ID. Terus kita panggil model kategori factory. Ya. Jadi ketika dia mengenerate post, dia juga generate author ID dan kategori ID. Oke, sekarang coba kita jalankan lagi Tinkernya. Kita matikan dulu. Ctrl C, kemudian di clear. PHP Artisan Tinker, kemudian post model factory recycle usernya 5, kategori 3. Kalau sudah enter. Oh, masih belum dapat ya. Kelas kategori masih not found. Kita sudah cek ini data-datanya semua sudah lengkap. Jadi kemungkinan ini ada masalah cache. Nah, untuk itu kalau teman-teman mengalami isu seperti ini, kita bisa melakukan dump autoload dulu ya. Nah, untuk meng-clear cache yang ada di aplikasi kita bisa lakukan langkah seperti ini. Pertama, composer dump autoload. Kita enter. Kita tunggu dia optimize autoload filesnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita running PHP Artisan optimize clear. Enter. Oke, sudah ya. Sebelum kita coba mengenerate factory-nya, kita reset dulu tabel kita menggunakan PHP Artisan migrate fresh. Supaya baru lagi datanya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke Tinker. Lalu kita running model post factory seperti code sebelumnya, tinggal enter dan berhasil. Lalu di sini coba kita refresh. Nah, di sini user sudah punya 5 data. Kemudian kita cek di kategoris, harusnya ada 3 data, benar ya? Kemudian di post harusnya ada 100 data. Nah, perhatikan di sini. Angka random untuk author ID adalah 1 sampai 5, sementara kategori ID 1 sampai 3. Ya, meskipun nanti kategorinya belum bisa dipahami ya, ini cuma sebagai dummy data aja. Untuk membuat kategori yang sebenarnya nanti kita akan lakukan di video berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan ubah JavaScript ini daripada hardcode ke data yang dinamis yang diambil dari database. Kita langsung masuk ke view-nya. Kita cari sini blog. Lalu di sini di kategori mana tadi ya? Ini kita close ya. Author JavaScript. Nah, ini dia. Kita akan mengambil di sini post kategori.
Nah, dari mana dapat kategori ini? Ini kita dapatkan dari post yang sudah direlasikan ke kategori menggunakan function kategori yang ini. Ya. Lalu kita akan panggilkan di sini name. Dan untuk URL-nya, kita akan arahkan dia ke kategori. Kemudian belakangnya itu slug. Post kategori slug. Sudah. Sekarang coba kita refresh. Attempt to wrap property slug on null. Apa yang salah di sini? Coba kita cek slug di sini ada. Ini kategori, harusnya kategori ya. Kategori slug. Ini benar. Kalau sudah, coba kita refresh. Nah, ini dia guys, kategorinya masih dalam lorem ipsum ya. Tapi dia sudah dinamis, diambil dari database. Oke. Nah, ketika ini diklik, kita mendapatkan 404 karena route-nya belum kita definisikan. Nah, untuk itu sekarang mari kita buka web.php, Ctrl P, web.php. Nah, ini bisa kita copy aja. Lalu di sini kita ganti jadi kategori. Lalu di sini bisa kita ubah ke kategori karena kita mau binding di sini kategori ya. Kategori model kita import. Lalu instansinya di sini kategori. Terus di sini bukan username tapi slug. Lalu postnya kita akan ambil dari kategori post. Nah, kategori post dari mana? Dari model kategori kita sudah relasikan dia menggunakan function post yang plural. Kayak di sini kategori post. Untuk title di sini kita ganti post in kategori. Nah, di sini seperti ini. Ini bukan user tapi kategori name. Nah, jadi post yang ditemukan dalam kategorinya nanti. Mungkin di belakangnya bisa kita tambahkan dalam kurung string ya. Ntar ini kita concat lagi di sini. Kita hubungkan antara string dan variabel. Nah, di sini kita masukin dalam tanda kurung ya, seperti ini. Nah, kita akan panggil function count, lalu kategori post. Nah, gitu. Kalau sudah, coba kita refresh. Nah, sini ketahuan ya, post dalam path-creator ecosystem 37 data. Dikasih jarak sedikit lah ya. Post in, ini kasih jarak spasi. Kita refresh. Nah, ini. Perhatikan di sini kategorinya sama semua, path-creator quo ipsum. Ya, karena yang ditampilkan adalah kategori path-creator quo ipsum. Kita kembali ke blog. Coba kita tes kategori yang lain. Misalnya kategori dicta architecto. Oke, kita klik. Nah, di sini post in dicta architecto ada 29 post. Nah, di sini perhatikan yang ditampilkan dalam kategorinya semuanya dicta architecto. Kalau kita pindah mau post dari Prabowo Ardianto, tinggal klik usernya, maka akan ditampilkan post by Prabowo Ardianto. Oke guys, mudah-mudahan dengan contoh relasi one to many yang kedua ini, kalian bisa jadi lebih paham bagaimana cara implementasi dari eloquent relationship ini. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.